Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 25 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat di sini ada flirt. Apa mau ibu apa? Oke, kalau aku lihat orang ini tuh sudah tergoda banget deh sama kamu ya. Memang dulu dia ini banyak sekali pilihan. Bahkan orang ini memang dulu sangat gampang banget tergoda dengan lawan jenis. Dengan wanita-wanita cantik, pria-pria ganteng ya. Orang ini gampang tergoda ya. Tapi kalau aku lihat nih orang sekarang ya, terutama hari ini. Hari ini tuh dia udah pokoknya terbuai banget deh sama kamu. Ya, orang ini tuh sudah menetapkan hati, udah hatinya tuh diizinkan untuk digoda oleh kamu kayak gitu ya. Intinya orang ini tuh sudah tergoda oleh kamu dan bahkan hatinya itu sudah menetapkan pada pilihannya untuk kamu. Dia sudah menetapkan hatinya memilih kamu. Ya, karena di situ ada could be the one. Ya, this could be the one, kata dia. Kamu mau menjadi satu-satunya pemilik hatinya, ya, kalau aku lihat di sini. Bahkan kalau aku lihat karena orang ini kan dulu gampang banget ya tergoda. Jadi kemungkinan sebenarnya kamu dari dulu itu udah kenal dia, cuman orang ini tuh masih suka bermain hati gitu ya, masih gampang banget tergoda dengan si A, si B, si C kayak gitu ya. Nah, eh aku lihat di sini dia sadar, dia sudah paham dengan apa yang dia inginkan, ya kan? Dia sudah sadar dengan apa yang hatinya mau. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa hatinya yang dia mau adalah kamu, aku lihat di sini ada rasa penyesalan, ada rasa apa ya, malu sama kamu ya. Makanya di sini ada forgiving and learning. Jadi orang ini tuh sudah belajar dari sikap kamu, dari tindakan kamu, dari apa yang sudah pernah terjadi di hubungan kalian ya. Orang ini sudah belajar, ya mungkin kamu memiliki apa namanya, um, effort ya, effort terhadap hubungan ini atau effort terhadap dia atau kamu itu menunjukkan perhatian kamu yang tulus ya, karena memang dulu mungkin kamu memang sayang banget sama dia, tulus banget, cinta banget sama dia, sehingga di sini dia merasa malu banget sama kamu. Dia merasa memang kamulah orang yang tepat, orang yang pantas untuk dia cintai, yang dia sayangi ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak malu dengan tindakan kamu yang dulu begitu tulus sama dia, tapi selalu dia abaikan, selalu dia campakkan. Nah, kalau aku lihat juga di sini ada playfulness. Orang ini tuh sedang menunggu kesempatan, menunggu waktu yang tepat bagi dia untuk menunjukkan perasaan dia sesungguhnya ke kamu. Kenapa dia menunggu waktu yang tepat? Karena kalau aku lihat di sini unquiet love berarti kan ada cinta sepihak. Jadi mungkin di sini dia sudah melihat kamu tuh kayak udah nggak cinta lagi sama dia, udah masa bodoh sama dia, udah nggak peduli lagi dengan dia, udah nggak membutuhkan dia lagi. Sehingga orang ini tuh berpikiran bahwa apa itu, kamu sudah tidak mau lagi dengan dia, sudah tidak mau menerima dia lagi. Cuman kan nih dia bilang ada dia itu kamu itu satu-satunya di hati dia kan. Nah, tapi ketika kamu ingin pergi, apa sih namanya itu, ketetapan ya.
hatinya itu kayak kokoh gitu loh, kokoh, dia masih percaya bahwa suatu saat nanti kamu pasti bisa berubah kok, pasti bisa kembali lagi kok dengan dia. Makanya di sini orang ini walaupun kamu terlihat cuek, walaupun kamu terlihat mengabaikan dia atau bukan atau bukan atau mungkin bahkan let it go dari dia, pergi dari dia, mmm, dia itu masih punya pemikiran nanti kamu pasti kembali lagi kok sama aku, gitu. Ya nanti kamu pasti mau menerima aku lagi kok, gitu ya. Jadi di sini tuh kayak eee, pikiran ngawang-ngawang dia aja sih sebenarnya ya. Oke, tergantung ya, tergantung. Kalau misalkan memang, kamu masih mau sama dia, ya ada kemungkinan kamu akan balik lagi ke dia, datang lagi ke dia. Tapi kalau misalkan di sini kamu sudah yakin banget, ya ya mungkin itu hanya sebuah ngawang-ngawangnya dia aja, apa sih, halunya dia aja, kayak gitu ya. Oke. Ini kita cari tentang energi dianya ya. Ingat, ini energinya dia. Jadi kita nggak usah panjang lebar nanti kamu mau gimana mau gimana. Itu tetap aku apa namanya serahkan kepadamu keputusannya mau kayak mana. Intinya ini energi dia. Nah, apa yang selama ini dia telah lakukan, bahkan sampai hari ini, apa yang dia lakukan itu memang dengan kesadaran diri, ya. Memang itu atas kehendak dia, atas kesadaran dia, ya. Orang ini sadar kok, bener-bener sadar apa yang dia lakukan, baik itu pernah pernah selingkuh atau pernah tergoda dengan pihak lain atau apa ngejar-ngejar kamu atau mengharapkan kamu seperti hari ini gitu kan. Orang ini sadar, dengan sadar. Jadi bukan dikontrol oleh orang lain atau dipaksa oleh orang lain, tidak ya. Ini benar-benar ketulusan hati dia yang dia lakukan. Ya, terutama hari ini benar-benar ketulusan hati dia, dia memang ingin menunggu kamu. Nah, tuh. Ini bisa diartikan gini, I'm not the one, I'm not available ya. Kalau dia melihat dari situasinya dia belum bisa untuk segera-segera juga apa ya datang ke kamu ya. Terus itu juga dia tapi ketika dia nggak juga datang ke kamu itu ternyata dia ini juga nggak bisa apa ya, kehilangan kamu atau jauh dari kamu, seperti itu. Dia merasa bersyukur dengan kenalnya kamu, dia semakin rajin beribadah, dia semakin tekun ya dalam mempelajari agama. Terus itu apa ya? Kalau aku lihat um, lebih spiritual aja deh orang ini ya, lebih lebih spiritual, lebih rajin. Terus itu juga kan ketika situasi hubungan kamu dengan dia saat ini tuh lagi unquiet love ya, cinta sepihak gini kan, terus itu juga dia merasa kayak kehilangan gitu kan ya, merasa kehilangan kamu, merasa apa namanya tuh kesepian ya tanpa kamu. Orang ini tuh selalu meminta berdoa, diberikan jalan yang terbaik ya, meminta untuk bisa diberikan solusi dari masalah kalian, diberikan jalan kayak mana caranya untuk bisa bersama kembali seperti itu. Karena kalau aku lihat juga di sini kan orang ini juga menyesal karena dulu pernah membohongi kamu. Atau mungkin sampai sekarang dia masih ngebohongin kamu, masih ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu, yang tidak dia ungkapkan tuh. I love you unconditionally kata dia. Dia memang benar-benar cinta banget sama kamu. Tapi kalau untuk hari ini, kalau aku lihat memang menurut dia aku butuh healing saat ini. Ya, oke, mungkin memang dia lagi ada masalah secara pribadi. Dia juga mungkin lagi stres ya dengan keadaan hubungan kalian yang apa itu namanya tadi unquiet love itu ya, yang cinta sepihak ini. Dia melihat kamu kayak
nggak mau lagi sama dia, tapi dianya masih kekeh berharap kamu akan bersama dia suatu saat nanti. Jadi kayak banyak pikiran gitu loh orang ini ya, banyak pikiran, banyak tekanan juga, terus itu ya pokoknya rasa kepalanya itu mungkin mau meledak gitu deh. Karena banyak sekali yang harus dia rencanakan, harus dia atur, ya harus dia fokuskan, prioritaskan. Apalagi di sini dia mikirin tentang percintaannya dengan kamu yang apa namanya lagi nggak stabil, yang lagi amburadul kayak gini. Oke. Oke, oke, kita lihat cerita selanjutnya. Oke, sorry. Tiba-tiba keselak. Oke. Hubungan kamu dengan orang ini tuh selalu terjalin dengan waktu yang singkat, ya. Di awal mungkin ya menyenangkan, ya, mendebarkan, menggembirakan, klik gitu lah ya. Di awal tuh kayak asik lah ya, asik dengan orang ini. Tapi nggak selang berapa lama, paling mungkin ya seminggu atau cuma berapa hari, tahu-tahu udah ngilang. Ya, kenapa begitu? Karena di sini kalau aku lihat memang eh, ada pihak ketiga nih yang mencoba untuk menyabotase hubungan kalian. Mungkin orang itu sering menggosipkan kamu ke dia, atau sering menggosipkan hubungan kalian, atau menggosipkan kamu ya, sehingga menjelek-jelekkan kamu. Terus itu juga akhirnya kalian berpisah di sini, dan udah ngegosipin kamu, dia malah ngerayu pasanganmu ini ya, kalau aku lihat, sehingga hubungan kalian berakhir. Banyak hal-hal yang tertunda di hubungan kalian ya. Padahal sejujurnya aku lihat di sini orang ini tuh kayak ada niatan, atau mungkin dia itu kayak punya, mungkin sudah berencana ya. Intinya di sini dia ada niatan, dia kepingin gitu ya, dia kepingin ada suatu ikatan yang lebih serius dengan kamu ya, ingin membawa hubungan ini ke pertunangan atau bahkan sampai pernikahan. Karena kalau aku lihat di sini orang ini eh apa ya, memang agak lama gitu ya, agak lama jarak dia apa mengutarakan atau jujur tentang perasaan dia ke kamu itu. Mungkin ada yang sampai bertahun-tahun baru dia mengutarakan perasaan dia secara sentimental, mengucapkan aku cinta kamu atau aku menginginkan kamu, seperti itu ya. Dan aku lihat juga memang orang ini tuh kayaknya sulit untuk terbuka ya, sehingga kalian sudah mengenal lama dia, atau kalian PDKT-nya sudah lama, baru dia terbuka dengan perasaan dia ke kamu. Baru dia berani untuk secara sentimental mengutarakan keterbukaan perasaan dia untuk kamu. Terus itu juga
terpaut berapalah umur dia, mau dia lebih muda dari kamu atau kamu yang lebih muda dari dia, aku lihat di sini sejujurnya orang ini sangat imajinatif, juga orangnya sangat sensitif. Ya, orangnya sangat sensitif. Jadi kalau misalkan kamu tanpa sadar ngomong apa gitu ya, dan dia merasa tersakiti, orang ini tuh langsung apa ya, sensitifnya tuh keluar. Entah dia akhirnya tiba-tiba menghilang, entah akhirnya dia tiba-tiba marah, kayak gitu ya. Intinya orang ini sangat sensitif orangnya ya. Terus itu juga kalau aku lihat hmm, apa ya, terpaut kesensitifannya ya. Orang ini tuh sangat penuh dengan gairah loh sama kamu kalau aku lihat di sini. Terus juga kalau aku lihat memang orangnya naif ya, itu tadi dia tidak tidak secepatnya di mana dia menyadari perasaan dia, dia langsung terbuka tentang perasaannya ke kamu. Dia masih ada rasa jaim-jaim atau naif, pura-pura dia nggak membutuhkan kamu, pura-pura dia apa itu namanya menghindari kamu seperti itu. Padahal sejujurnya orang ini tuh penuh dengan gairah ketika dia melihat kamu, ketika dia ada di sisi kamu, seperti itu. Karena gini, dia itu merasa sangat kagum ya sama kamu, kagum banget. Kenapa dia kagum? Karena gini, ternyata kayak dia itu baru cuman sama kamu loh. Dia itu melihat kepribadian yang kayak kamu gitu ya. Dia melihat keistimewaan yang kayaknya cuman ada di kamu gitu. Jadi walaupun dia udah banyak tuh ya mengenal wanita atau pria yang pernah ngejalin hubungan sama dia atau yang dia suka atau yang dia taksir atau yang dia jadikan pasangan, kalau di kamu ini beda gitu ya, auranya beda, terus itu karakternya beda, terus itu mungkin kamu orangnya tegas, orangnya berprinsip, orangnya itu nggak menya-menye ya, orangnya nggak apa ya, ya intinya beda gitu ya. Hanya di kamu inilah dia melihat kekaguman karena dia merasa bahwa kamu itu berbeda gitu. Hanya di kamu aja yang punya karakter seperti kamu. Apalagi kalau aku lihat di sini juga orang ini tuh kayak sama kamu itu banyak sekali rasa ingin tahunya. Ya, dia tuh banyak sekali keinginan atau rasa ingin tahunya tentang kamu karena dia melihat kamu itu, wow, kamu kok sepolos ini sih gitu ya. Kamu orangnya polos soalnya ya. Kalau aku lihat dari Page of Cup ini, kamu itu orangnya polos sehingga itu membuat dia kayak tertantang, terus kayak pengen tahu lebih dalam, kayak pengen tahu tentang kepribadian kamu, tentang dirimu gitu. Dan ya mungkin dari banyaknya pasangan yang pernah dia jalin ya, itu nggak ada yang sepolos kamu gitu ya. Jadi ketika dia mengenal kamu orang yang polos gitu ya, kayak wah ini kayak bisa dibilang kayak target baru ya apa namanya tuh, kayak karakter baru nih ya, karakter baru yang belum pernah dia temui di hidup dia. Terus itu juga dia merasa kalau sama kamu tuh kayak selain kamu orang yang beda dengan pasangan-pasangan dia yang sebelum-sebelumnya, kamu itu karena kepolosan kamu, terus itu akhirnya dia merasa tertantang untuk lebih mengenal kamu, untuk lebih mendalami ya karakteristik kamu. Orang itu jadi ngerasa ngejalin hubungan kamu itu kayak sangat apa ya, kayak bener-bener baru, bener-bener seger gitu loh ya, bener-bener seger. Dia ngerasa kayak apa ya, ngejalin hubungan sama kamu atau kenal sama kamu itu seperti nuansanya tuh menyegarkan gitu loh ya, menyegarkan. Karena itu tadi dia baru hanya sama kamu mengenal karakter dan sosok yang seperti kamu.
gitu ya. Entah kamu memang selain polos juga memang apa-apa ya, kamu punya karakteristik yang beda dari orang-orang kayak gitu. Itu yang membuat dia merasa tertantang. Dan kalau aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin punya apa ya, sifat yang sombong sehingga untuk ngejalanin hubungan dengan orang ini atau apa ya, memahami karakter orang ini atau bersanding dengan orang ini tuh ngebuat kehidupan kamu merasa menyusahkan, melelahkan, terus itu banyak penderitaan ya, banyak penyesalan, banyak kesedihan lebih tepatnya, banyak kesedihan. Karena ya itu, ini apa ya, kepribadian dari orang ini tuh terlalu membuat kamu lelah ya. Ya mungkin itu sombong, terus itu apalagi manipulatif, terus itu juga pengendali gitu ya, apa sih kalau pengontrol ya, sifatnya pengontrol seperti itu. Sehingga di sini aku lihat eh, kayak kehidupan percintaan kamu dengan si dia ini manis dengan masamnya itu lebih banyak masamnya gitu loh. Ya banyak bener pahitnya ngejalanin hubungan sama orang ini. Banyak sekali kamu mungkin lebih banyak menangisnya gara-gara orang ini daripada tertawanya dengan orang ini. Gitu ya. Terus itu juga, tapi sejujurnya ini nggak seutuhnya ya 100% um, orang ini jelek, nggak juga. Karena kalau aku lihat di sini, kamu juga kalau ngomong tuh agak kasar, kalau aku lihat ya. Ya mungkin karena kamu orang yang polos ya, jadi kalau ngomong tuh agak kasar. Apalagi kan dia punya sifat yang punya kepribadian yang agak songong ya, agak songong, sombong, naif, seperti itulah ya, yang nggak asik deh ya. Sehingga di sini kalau kamu mungkin mungkin ketika kamu kesal tuh, atau mungkin tanpa kamu sadari karena kamu terlalu polos ya, tanpa kamu sadari kalau ngomong tuh suka apa itu, nyeplos aja gitu ya, suka tanpa kontrol ngomongnya kayak gitu, sehingga apalagi kan orang ini orangnya sensitifan ya, orangnya sangat sensitifan. Jadi mungkin tanpa kamu sadari kamu itu udah menyinggung dia, menyakiti hati dia kayak gitu. Karena orang ini memang sangat sensitif banget orangnya, dan kamu orangnya mungkin belak-belakan gitu. Jadi inilah yang membuat kalian itu hubungannya sangat penuh dengan kepahitan, ya kehidupannya sangat masam kayak gitu. Oke, ada Knight of Sword di sini. Aku lihat di sini orang ini setiap dia datang ke kamu ya, datang kembali karena kan ini hubungan kamu selalu jangka pendek ya. Berarti orang ini tuh sebenarnya on off ya sama kamu, datang dan pergi. Setiap dia datang lagi, ada niatan dia untuk apa itu namanya? Adanya perbaikan ya, perbaikan dari diri dia sesuai dengan apa yang kamu, dia sebenarnya mengusahakan itu ya, sebenarnya mengusahakan itu. Jadi setiap dia datang, orang ini tuh sesungguhnya ada perubahan yang dia lakukan itu sesuai dengan keinginanmu. Cuman nampaknya kalau aku lihat nih, kamu kayak apa ya, bisa dibilang tidak menyadari atau kamu udah kadung kesal sama orang ini sehingga perubahan itu kayak tidak terlihat gitu loh oleh matamu ya, oleh kamu gitu ya. Sehingga di sini aku lihat setiap dia datang kalian selalu berkonflik. Ada Page of Swords di sini ya. Bahkan saat ini pun ya, hari ini pun kemungkinan kalian itu ada konflik. Konfliknya sebenarnya nggak parah-parah banget ya. Maksudnya tuh nggak besar-besar banget. Hal-hal sepele. Nah, justru hal-hal sepele inilah udah dia orangnya sensitifan. Kamu mungkin karena ngomongnya suka belak-belakan, terus ya cuman ngebahas hal-hal sepele, ternyata dia tersinggung atau ternyata dia merasa nggak nyaman ya sama itu. Jadi hilang lagi energinya, off lagi hubungannya, seperti itu ya kalau aku lihat. Tapi sejujurnya orang ini tuh ada perubahan, dia
dia mencoba untuk berubah sesuai dengan apa karakter yang kamu mau gitu ya. Misalkan nih kan ada sabotase nih dari orang ya, atau dia gampang banget terpengaruh oleh orang. Nah, dia setiap datang itu mencoba untuk tidak mau lagi terpengaruh oleh orang lain, tapi mungkin kamu sudah kadung tercap di pikiran kamu ya, kamu itu udah perspektif bahwa orang ini tuh nggak bener, orang ini tuh gampang banget terhasut, orang ini tuh jahat, orang ini tuh on off terus ya, orang orang ini selalu menyakiti kamu, orang ini membuat hidupmu sengsara. Nah, seperti itu. Jadi udah ada pikiran negatif seperti itu, ketika dia datang, kamu selalu cari gara-gara di sini. Ya, apa namanya? Intinya selalu berselisih deh ya dengan hal-hal yang sepele kalau aku lihat. Nah, mana aku lihat juga di sini kepribadian orang ini tuh kan manipulatif ya. Manipulatif itu berarti kan dia ada taktik, ada strategi, ada permainan yang dia buat agar kamu merasa kecarian, agar kamu merasa panik, paranoid, apa ya, merasa tidak enak, merasa ada yang salah dengan kamu seperti itu. Karena kalau aku lihat juga Page of Swords ini berarti orang ini tuh memiliki permainan pikiran. Maksudnya adalah gini, dia punya strategi, punya cara untuk gimana ketika dia melakukan sesuatu, kamulah yang merasa terpojokkan, kamulah yang merasa itu salahmu, kamu yang merasa itu semua gara-gara kamu. Kayak gitu. Akhirnya di sini kamu ketakutan, kamu merasa bersalah sama dia. Padahal ini taktik dia, ini permainan dia. Sehingga kamu terus-terusan merasa bersalah, akhirnya kamu kecarian dia ya. Padahal ini taktik dia, permainan dia. Jadi sebenarnya ini salah dia gitu loh. Ya, karena ini permainan dia. Misal gini, kalian ngejalin hubungan nih. Oke, beberapa hari atau mungkin seminggu, tahu-tahu dia menghilang. Ya, dan mungkin karena ini ya, ada karena apa namanya, Knight of Wands ya, orangnya kan memang manipulatif. Jadi dia tuh pinter mengelola situasi gitu loh, ya. Seakan-akan kamulah yang salah. Akhirnya mungkin dia, padahal sebenarnya dia cuman pengen selingkuh aja gitu. Dia pengen selingkuh aja karena di situ kan orangnya gampang banget tergoda ya dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga. Di sini dia gampang tergoda. Akhirnya di sini dia mempermainkan pikiran kamu. Dia seperti membuat skenario bahwa dia selingkuh itu ya gara-gara kamu yang tidak memberikan dia waktu, tidak memberikan dia ruang, tidak memberikan dia kebebasan seperti itu. Ya, di sini akhirnya dia kesel. Dia kalau kalau misalkan kamu tanya dia, "Kenapa kamu nggak kasih kabar sih bla 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 bla." Ya aku butuh ruang, aku begini, aku sibuk kerja, aku butuh ruang dong. Nah, gitu dia malah kesal ketika kamu tanya seperti itu. Akhirnya tahu-tahu dia udah foto atau upload di media sosial dengan wanita lain, dengan apa ya, gembira ke sana sini dengan pihak lain seperti itu ya. Akhirnya di sini kamulah yang merasa bersalah karena sebelum dia apa foto dengan atau dia sebelum dia ngejalin dengan pihak lain, kamu sempat bertengkar menanyakan kabar dia, kenapa nggak ngasih kabar, kenapa dia tiba-tiba hilang, kenapa begini-begini, mungkin juga dengan cara kamu yang belak-belakan itu ngomongnya, sehingga kamu berpikir apa aku salah ya, sampai-sampai kamu nggak betah sama aku, akhirnya kamu cari yang lain. Nah gitu ya, akhirnya di sini kamu kayak ngerasa rendah diri gitu ya, kayak ngerasa tidak pantas gitu ya. Akhirnya di sini kamu mungkin sampai ngemis-ngemis minta maaf kayak gitu. Padahal memang karena orangnya itu pintar memainkan pikiran orang gitu ya. Orangnya manipulatif, orangnya pengontrol, sehingga kamu bisa dikontrol oleh dia
gitu kalau aku lihat. Jadi mungkin sampai sekarang kamu itu ketika dia tidak bersama kamu, terkadang mungkin kamu akan kecarian dia juga sesekali. Kira-kira nih orang ada yang lain juga, ada yang lain gak ya? Nih orang kayaknya ada yang lain nih. Nih orang kayaknya ngejalanin hubungan dengan yang lain nih, kayak gitu. Ya, karena itu memang cara dia gitu loh. Dia tuh pintar sekali ya berstrategi seperti itu. Adalah taktiknya ya. Kayak mana taktiknya ya? Dia sendirilah. Intinya secara garis besar, orang ini tuh pintar memanipulasi keadaan. Oke? Okay? Jadi kalau aku lihat ya, kamu sabar-sabar aja deh. Nah, di sini dikonfirmasi nih dengan The Moon, berarti memang kalau aku lihat kamu dengan orang ini, di hubungan ini, di koneksi ini, ya, di koneksi kamu dengan dia ini, sejujurnya kamu sudah merasa tidak nyaman, ya, sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa, apa ya, ya mungkin lelah, terus itu kayak, ya, ya apa sih perasaan orang yang dimanipulatif tuh ya? Perasaan orang yang dimanipulasi itu kan pasti kayak apa ada pikiran-pikiran negatif gitu ya, sehingga untuk menjalani keseharian itu agak terganggu gitu ya, karena terus-terusan berpikiran negatif tentang si dia, tentang hubungan ini, mau kayak mana, seperti itu ya. Ada pikiran kamu akhirnya itu terpecah belah gitu ya, eee, bercabang-cabang gitu pemikiran, dan pemikiran itu negatif gitu ya. Nah, oke, mungkin terlihat kayak baik-baik saja, tapi sebenarnya kamu di sini merasa tidak nyaman gitu. Karena memang apa namanya tuh? Ya orang yang manipulatif, kamu berdealing dengan orang yang pintar sekali bermain strategi, ya. Strateginya itu ya permainan hubungan ini loh. Gimana sih aku harus ngomongnya ya? Intinya orang ini tuh pintar mengendalikan kamu dan mengendalikan situasi. Nah, itu ya. Sehingga di sini aku lihat juga selain tidak nyaman kamu ya, komunikasi tidak terkendali di sini. Komunikasi sangat buruk, bahkan mungkin tidak ada komunikasi. Jarang banget kamu dengan dia itu ada komunikasi. Mungkin bisa dihitung pakai jari, mungkin sebulan sekali atau bahkan berbulan-bulan sekali gitu ya. Kalau aku lihat bahkan mungkin sampai detik ini, sampai hari ini pun belum ada komunikasi dengan orang ini. Inilah yang membuat kamu itu gampang banget paranoid, gampang banget kepikiran, gampang banget berpikir negatif kayak gitu ya. Karena komunikasi pun gak intens, komunikasinya jelek, komunikasinya nggak ada gitu ya. Akhirnya di sini selain kamu udah nggak ngerasa nyaman dengan hubungan ini, ada pikiran negatif-negatif, ada kecuriga-curigaan, kemudian komunikasi nggak ada sama sekali. Udah bablas kamu, kayak bingung, kayak apa ya? Apa namanya? Ya ini nih, lihat ya, Lumu nih ya, lihat ini kan alisnya sampai bekerut gitu ya. Jadi kayak gitu loh. Gimana aku harus ngomongnya nih? Kayak kesel tapi merasa bersalah, tapi eh, pengen tahu keadaan dia, tapi takut kalau dia memang benar lagi sibuk, takut perspektif kamu itu salah, kamu mikirnya dia selingkuh tapi ada ternyata dia lagi sibuk sama kerjaan kayak gitu, ya. Em, juga kalau aku lihat kan di hubungan ini ya, di hubungan kamu dengan si dia ini sebenarnya banyak masalah yang ditekan. Ditekan, you know kan, kayak eh, bahan yang ditekan tapi tidak dilepaskan. Jadi kayak sama-sama eh, apa ya namanya tuh? Ya you know lah ya, ditekan kayak gitu, terus itu tidak diselesaikan masalahnya. Banyak masalah, walaupun ya kecil-kecil masalah, tapi kalau misalkan masalah kecil aja ditekan, ditekan, ditekan terus kan lama-lama akan eh, pengen meledak juga kan, ya kan? Pengen juga mencuat, pengen juga diselesaikan. Tapi ini kalau aku lihat, kalian itu sebenarnya banyak masalah, tapi ditekan masalahnya.
Inilah akhirnya yang membuat kalian juga akhirnya kayak ada rasa ketakutan, kebingungan, kayak gitu ya, kekhawatiran. Eh, tapi sejujurnya, kalau aku lihat, memang orang ini, ya, orang yang kita bacakan ini energinya, perasaan si dia ini, sejujurnya, mm, orang ini memang tidak jujur. Sejujurnya orang ini tidak jujur. Ya, memang ada kebohongan yang sedang dia tutup-tutupi dari kamu. Ya, tapi saran dari The Moon adalah jangan berspekulasi yang aneh-aneh. Cukup amati, ya, cari bukti yang nyata, baru ambil kesimpulan. Jangan berspekulasi. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini tuh kamu tuh kepikiran terus sama orang ini. Oke, mungkin nggak terus-terusan, tapi sesekali. Tapi ketika kamu kepikiran, ini sangat mengganggu eh, kegiatanmu sehari-hari. Ya, jadi nggak usah berspekulasi yang aneh-aneh. Ya, nggak usah kepikiran, aduh dia ada yang lain nih. Dia nih main hati nih di luar. Dia main apa namanya eh, main sama wanita lain nih. Ya, dia main hati nih. Dia udah ada pasangan nih. Dia sudah menikah nih dengan si A si B gitu. No, nggak usah banyak berspekulasi. Amati aja, cari buktinya, baru tarik kesimpulan. Ingat ya, maksudnya tuh intinya di sini adalah kamu jangan terbawa manipulatif dari si dia ini loh. Kamu jangan sampai terkontrol oleh dia loh. Kamu pengen kan hidupmu tenang, hidupmu apa ya? Nggak nggak apa ya? Nggak aut-autan gitu loh, ya. Jadi agar hidupmu tenang, tidak usah banyak berspekulasi. Biar hidupmu sehat gitu loh. Biar dirimu sehat, biar otakmu fresh untuk menjalani kehidupan sehari-harimu. Kalau memang saat ini dia memang nggak ada komunikasi dengan kamu, ya udah biarin aja gitu. Ya oke, ngomong memang gampang. Mungkin karena ini masalah perasaan, masalah hati gitu ya. Tapi kan di sini kalau aku lihat kamu udah yakin pengen masa bodoh dengan dia. So, jadi kalau ketika kamu tiba-tiba kepikiran dia yang aneh-aneh, hal-hal negatif, dia ada yang lain, dia sudah menikah dengan yang lain gitu. Oke, it's okay. Tapi jangan pernah berspekulasi. Ya udah, ketika pikiran itu datang, ya udah datang biarin. Tapi jangan diingat terus. Atau akhirnya kamu berspekulasi, ah bener nih orang kayaknya udah nikah, ah bener nih kayaknya dia sama si A, si B, gak usah. Ya, udah kalau memang dia tidak melakukan effort sampai sekarang, sampai hari ini, ya udah gitu ya. Yang terpenting di sini adalah hidupmu. Tenangkan hidupmu, jangan berspekulasi yang aneh-aneh. Oke, itulah pesan dari The Moon. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.